Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Gimana nih rasanya ada di Islam Tindak? Iya, ini pertama kali aku deg-degan ya. Oh, enggak apa-apa kan. Tapi jamaah yang di rumah seneng loh. Seneng ada ya? Natali ada di sini. Masya Allah, bantu doanya ya, bantu diiringi juga ya. Jangan ini pokoknya disupport terus ya Natali ya. Masya Allah. Baik, ini jamaah di rumah pasti udah nggak sabar ini nunggu pertanyaan yang dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini aku yakin sudah mendidik anak aku dengan benar. Tapi baru ketahuan ternyata anak aku punya penyakit sebagai klepto alias suka ambil barang orang lain. Astagfirullahaladzim. Aku sampai malu dan aku juga sebagai orang tua sudah berbagai macam cara mengasih tahu bagaimana, tapi tetap aja penyakit itu susah banget dihilangkannya. Apakah ada cara lain agar anak aku bisa menghilangkan penyakit kleptonya itu? Silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menangani ini, kan ini adalah sesuatu yang Masya Allah. Kalau penyakit berarti ada obatnya. Tidak ada penyakit tanpa obatnya kecuali dua. Apa itu? Tua dan mati. Ya. Tidak ada obatnya tua, tidak ada obatnya mati. Mohon maaf, satu hal buat kita. Yang pertama, kepada anak yang memiliki penyakit seperti ini, kita bisa tangani dengan cara mendekatkan kepada agama. Karena agama memberikan aturan-aturan yang luar biasa. Bagaimana anak itu dikenalkan dengan adanya larangan, sesuatu yang tidak boleh diambil yang bukan hak kita. Kemudian tolong anak ini juga dikasih kasih sayang. Seseorang anak yang ibaratnya kenyang, tidak akan minta makan lagi kalau dia sudah kenyang atau begah. Dan yang ketiga, perlu dicamkan lagi adalah lindungi anak kita. Bolehlah, bukan mungkin ya, lindungi anak kita atau lindungi orang dari perlakuan anak kita. Jadi terus diawasi. Ya. Anak-anak yang punya penyakit klepto ini harus senantiasa diawasi supaya mudah ditegur atau mudah diingatkan ke gitu. Ada memang gitu. Oke, jadi diingatkannya pelan-pelan ya, jangan dimarah-marahin ya. Saya pernah temukan ada klepto, alhamdulillah sekarang bagus. Oh, alhamdulillah. Kasih tanggung jawab. Oke. Nih sekarang ada lagi pertanyaan dari medsos kita nih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya pusing menghadapi anak saya yang suka bolak-balik gonta-ganti sekolah karena anak saya sering ikut tawuran dan bahkan jadi preman. Astagfirullahaladzim. Awal-awal saya nggak tahu kelakuan anak saya saat di sekolah. Saya baru tahu saat saya dipanggil polisi. Wah. Jadi harus bagaimana lagi nih Ustadz Habib mendidik anak saya ini? Apa harus dimasuki ke pesantren dulu atau biar tobat sedikit demi sedikit? Bagaimana itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Ingat, pesantren itu bukan tempat tampungan mereka anak-anak bandel. Kalau anak bandel semua ada di pesantren, jadi hancurlah tempat tersebut. Ya. Karena pesantren itu sebetulnya tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mempunyai keniatan untuk menuntut ilmu. Atau anak yang seperti itu, solusi yang pertama, sentuh hatinya. Anak ini punya hati, sentuh hatinya, sentuh pikirannya, sentuh jiwanya. Bagaimana cara biar bonding terhadap orang tua dan anaknya. Dengan kata-kata yang ma'ruf, dengan kata-kata yang baik. Tingkah laku yang baik. Ajak dia pergi kemana, pergi ke satu tempat. Dikasih tahu, dinasihati dengan pelan-pelan. Ketika sudah dinasihati pelan-pelan, dengan waktu 6 bulan ataupun sampai 1 tahun, barulah anak ini dididik dengan didikan agama di rumahnya selama kurang lebih 6 bulan atau sampai 1 tahun lagi, baru masukin pesantren. Biar dia punya bekal dulu, punya akhlak yang bagus, sehingga besok dia keluar, insya Allah bil akhlakil karimah dengan menjadi anak yang alim atau muallim. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Habib. Masya Allah, sekarang kita akan mendengarkan muhasabah dari Ustadz Syam dan dilanjutkan doa oleh Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringat sosok orang tua hebat di dalam Al-Qur'an yaitu Imran. Imran ketika istrinya Hanna mengandung, maka Imran pun berdoa, "Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Imran sangat tahu betapa di dunia ini godaan sangat besar untuk anaknya kelak.
maka semakin modern zaman, maka semakin besar juga godaan. Maka masih di dalam kandungan, Imran sudah mendoakan anak tersebut dengan berkata, aku berlindung kepada Allah untuk anak ini dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Banyak di antara kita masih di dalam kandungan anak, kita udah bercita-cita, wah anakku nanti jadi begini, anakku nanti begini, anakku seperti ini. Namun lupa untuk mendoakan perlindungan terhadap anak tersebut. Ketika anak sudah keluar, maka diadzankan anak tersebut agar dia mengenal Allah. Jadi jangan hanya memperkenalkan Allah pada saat dia lahir saja. Kita semua berbondong-bondong ngazarin anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah itu sudah lepas tanggung jawab, tidak memperkenalkan Allah lagi terhadap anak-anak kita. Maka banyak orang tua lalai. Nanti anaknya bandel, nanti anaknya nakal, nanti anaknya setelah balik baru dia heran, Ustadz kenapa anakku nakal sekali, kenapa anakku tidak mau sholat. Kemana aja pada usia 6 tahun? Nabi bilang, ajarkan sholat usia 6 tahun. Kemana aja usia 10 tahun? Apakah sudah maksimal kita menghukumnya? Jikalau dia tidak sholat di usia 10 tahun, kasihan Ustadz anak kecil, kasihan Ustadz. Lebih kasihan lagi kalau sudah balik nanti. Sudah tidak bisa lagi dipukul, tidak bisa lagi dimarahi. Kenapa? Karena sudah bisa melawan orang tuanya. Maka maksimalkan, mumpung kita mengikuti daripada sunnah Nabi SAW. Di usia 6 tahun, didik dia dengan maksimal. Di usia 10 tahun, hukum dia dengan maksimal. Hukuman yang tentu saja tidak menyakiti dirinya, hukuman yang membuat dia jera, hukuman yang membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan itu semua, barulah kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hasil yang maksimal juga. Maka minta sama Allah perlindungan agar anak-anak kita senantiasa dilindungi. Kemudian yang kedua, ajarkan anak agama sesuai dengan maksimalnya kita terhadap mereka, dan insya Allah ini bisa melindungi anak-anak kita di antara godaan-godaan yang semakin besar, semakin bertambahnya zaman, semakin kuat pula godaan terhadap zaman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من الصالحين يا الله كرنيا كان كامي كترونا yang صالحا صالحا اللهم بارك لنا في أولادنا يا الله berkahi kami dan anak-anak kami ya Allah ولا تضرهم واحفظهم ya Allah, jangan engkau beratkan mereka dan jagalah anak-anak kami ya Allah. Wawaffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya Allah, bimbing anak-anak kami agar senantiasa taat kepadamu ya Allah, dan berikan kami rezeki dari berbaktinya anak-anak kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Masya Allah, nggak kerasa ya kita sudah di penghujung acara. Saya Natalie Holzer pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.